yang ku puja, dirimu membuatku jatuh cinta. Ingin ku mengatakan Run. Progress, urban, innovative, sociality, impressive. Selamat datang di Habibi British Channel. Oke, kita ketemu dengan saudara kita namanya Bang Faisal. Jadi nama lengkapnya siapa nih Bang Faisal nih? Nama saya Faisal Hadi bin Haji Jamhur. Jadi Bang Faisal ini adalah seorang muda. Dia apa sih namanya? Proklamator tentang pentingnya budaya, pentingnya tradisi, pentingnya untuk kita bersosialisasi kepada kehidupan masyarakat sekitar. Jadi saya mau nanya nih, Bang Faisal, nih kegiatan hari-hari itu apa aja? Saya kegiatan hari-harinya ya seorang pekerja. Terus untuk sosialnya saya ya biasalah kayak melestarikan budaya. Ya salah satunya dengan mengajar bela diri, pencak silat. Silat ya. Untuk organisasinya. Nama pencak silatnya apa tuh yang lagi diajarkan tuh Bang Faisal? Nama pencak silat yang saya pimpin ini Perguruan Pencak Silat Kelabang Putih. Kelabang Putih ya. Sekarang udah berapa banyak anggota yang udah ikut di Kelabang Putih ini Bang Faisal? Kalau untuk yang aktif ya, kurang lebih hampir 100 orang. Tetapi kalau kenapa ada yang aktif dan nggak aktif? Maksudnya begini, karena ada beberapa dari anggota kita juga yang hanya mengikuti kegiatan pencak silat Kelabang Putih itu di ekstrakurikuler. Gitu. Jadi tentunya di sekolah-sekolah lain hal sama yang di rumah, yang latihan di perkampungan. Gitu. Jadi ada dua ya metode, ada di belajar persilatan di dunia sekolah. Betul. Ada juga yang di perkampungan. Betul. Gitu kan. Pokoknya Kelabang Putih ini menyeluruh seluruh aspek. Betul. Jadi dari segi metode pembelajaran pun kita tentunya berbeda, nggak sama dengan ketika kita ngajar di sekolah. Karena arahan dari tujuan dari sekolah itu kan yang kita harus capai target itu ya prestasi gitu. Pembentukan atlet yang bisa mengharumkan nama bangsa dan negara gitu. Prestasi kayak pekan olahraga kota, O2SN, pekan olahraga provinsi dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk di perkampungan biasanya mereka yang datang itu betul-betul bukan hanya dari mukul, nendang dan lain sebagainya gitu. Tapi ada perapihan rohani lah bahasanya. Bisa dikatakan ya hal-hal yang sifatnya perbaikan ke hati gitu, menjaga biar gimana caranya dia mengerti maksud makna dari seorang pesilat itu seperti apa, pembentukan jati diri lah lebih tepatnya. Nah ini ada banyak pertanyaan nih, sejauh mana sih kita itu penting atau ikut dalam silat atau bagaimana gitu? Gitu. Jadi silat itu adalah suatu, kalau kita lihat dari sisi agama ya. Kalau kita lihat dari sisi agama ya, Rasulullah itu menyukai umat manusia, umat Islam khususnya, yang suka, yang hobi, yang gemar untuk berolahraga gitu. Di salah satu hadisnya kan mengatakan berkudalah kamu, berpanahlah kamu, berenang kamu, ataupun bergulat ya kamu gitu. Bahwasanya Rasulullah menganjurkan umatnya, khususnya umat Islam, untuk betul-betul sehat jasmani, bukan hanya rohani aja. Jadi jasmaninya itu harus dengan berolahraga. Mungkin kiasan dari bergulat itu ya bela diri. Karena zaman Rasulullah kan bahasa silat itu kan belum ada. Ya inti dari hadis tersebut bahwasanya Rasulullah suka, dan kita menjalankan silat itu ya sama saja kita menjalankan sunnah. Insya Allah lah dapat pahala-pahala sunnah. Itu kalau dari sisi agama.
Ya kalau dari sisi kesehatan ya tentu sehat, olahraga. Terus dari sisi mental juga terbentuk. Kita mempunyai mental yang kuat. Karena di dalam silat juga kita diajarkan cara kita menghadapi suatu permasalahan. Bukan hanya permasalahan fisik gitu, tapi permasalahan hidup. Makanya kenapa anak-anak silat itu di ya hampir rata-rata itu mempunyai kecerdasan. Kenapa? Karena setiap langkah yang dia lakukan itu pasti ada konsekuensi dan strategi gimana caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini kenapa harus silat? Kan banyak tuh bela diri yang lain, ada taekwondo, ada karate, ada boxing dan yang lainnya. Pertanyaannya kenapa harus silat? Dan apa namanya? Silat ini apakah bisa mencakup tidak hanya skup orang Melayu kah, apa orang yang lain itu kan? Atau bahkan tadi kan menyambut kepada keagamaan kan, ke Islam. Apakah yang non Muslim bisa ikut silat juga tuh misal? Tentulah, karena silat itu bukan hanya milik seorang Betawi ataupun milik satu dua suku, tapi silat ini adalah kearifan lokal gitu. Dan kenapa harus silat? Kekayaan bangsa kita. Kenapa harus silat? Karena bukannya kita, jadi gini loh, inti dari bela diri itu sebetulnya hanya dua di seluruh dunia. Itu di seluruh dunia, mau itu di Eropa, di Asia, di manapun itu, inti dari bela diri itu cuma dua. Yang pertama gimana caranya nyerang biar kena, yang kedua gimana caranya diserang biar nggak kena. Gitu. Jadi semuanya bagus, yang namanya bela diri itu bagus, tinggal dia meyakini dan memahami arti dari bela diri itu tersebut gitu. Dan kenapa harus silat? Karena silat itu adalah warisan daripada nenek moyang kita, yang mana harus kita lestarikan gitu. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau pantunnya, buaya mencari makan melatanya di pagi hari. Artinya bang, budaya harus kita pertahankan, kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, cakep. Pokoknya seru banget pembahasan kita hari ini. Nah, ini gue mau coba Bang Faisal ini mempraktekkan suatu gerakan. Contoh, misalkan lu sambil pegang gitar ceritanya. Tantangannya sambil pegang gitar nih. Ceritanya lo lagi main gitar, ada orang nyerang tiba-tiba dari depan. Nah, bagaimana respeknya coba? Ya lagi main begini. Ya, main begitu. Tahu-tahu dia. Dah gua serang. Gua serang. Buat, bos. Kemari aja. Dak, sono doang. Ya sebetulnya kalau untuk silat bukan hanya dalam posisi siap gitu. Terkadang anak-anak silat itu memiliki kecurigaan dan kepekaan itu sangat tinggi itu, terutama di saat dia di lapangan ataupun. Jadi rasa was-was mungkin karena masing-masing persilatan, masing-masing bela diri mungkin dinasehati oleh masing-masing guru untuk memiliki rasa waspada kan gitu, sikap siaga. Bahkan di saat kita tertidur pun terkadang tuh kan ada yang mentil, kalau bahasa Betawinya refleks lah, atau spontanitas gitu. Itu sesuatu pembelajaran yang kita geluti, yang kita tekuni, yang kita jalani secara terus menerus, sehingga badan ini kalau ininya kayak latah gitu. Jadi tanpa diperintah, refleks tinggal bos. Tahu-tahu tangan nggak usah pakai diperintah gitu. Tahu-tahu dia dengan sendirinya dari hasil apa yang sudah kita tekuni dan kita pelajari. Bahkan orang yang nangkis itu kadang nggak, oh iya, kok tangan gue bisa jalan sendiri gitu. Jadi itu hasil dari ketekunan sebetulnya. Nah, ini ada kesulitan apa sih yang menjalani atau mempelajari dunia persilatan? Nah, ini kan bicara misalkan anak baru ya, anak baru belajar silat. Itu biasanya ada ego tersendiri tuh bang. Mentang-mentang, wah gua jago silat nih. Akhirnya semua orang ditantangin. Nah, itu bagaimana menanggapi daripada peserta-peserta silat sebagai kita peserta pendidik, pembina nih sebagai abang pembina dunia persilatan, menemukan salah satu peserta oknum yang melakukan hal tersebut gitu. Yang harus kita jalani, contoh seperti misalnya cedera, ataupun kesliding, kejebret bola, ketendang bola, ataupun lain-lain halnya. Terus kalau seandainya kita berenang, hobi kita berenang, itu resikonya kan ya kemasukan air. Kita punya hobi main bulu tangkis,
main badminton, ya resikonya ya kecemes kok dan lain sebagainya. Setiap olahraga ataupun setiap aktivitas pasti ada resiko. Resiko kita usaha kan resikonya bangkrut, kolab dan lain sebagainya. Nah, konsekuensi dari silat tersebut juga ada konsekuensinya gitu. Apa tuh Bang? Ya salah satunya ya kepukul, ketabok, jatuh, ketendang, bahkan secara ekstrimnya itu ya ketusuk, kebacok dan lain sebagainya. Karena ya tentu dengan tahapan-tahapannya, adalah tahapan-tahapan. Enggak mungkin anak baru kita kasih benda dan lain sebagainya. Nah, intinya gimana caranya kita bisa menyesuaikan ataupun menyesuaikan diri kita untuk selalu waspada. Dan yang terpenting sebetulnya dari berbagai macam bela diri itu poinnya itu hanya ketenangan. Jadi enggak gerasak gerusuk di saat kita menghadapi suatu permasalahan, ya kayak mutmainnah seperti itu, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi ketika kita mendapatkan suatu hati ataupun kebatinan yang tenang dalam kita, meskipun itu misalnya sulit, meskipun itu berat dan lain sebagainya, maka seorang pesilat itu menghadapnya dengan ketenangan, dengan sabar dan lain sebagainya. Nah, ini kan bicara misalkan anak baru ya, anak baru belajar silat. Itu biasanya ada ego tersendiri tuh Bang. Mentang-mentang, wah gua jago silat nih. Akhirnya semua orang ditantangin. Nah, itu bagaimana menanggapi daripada peserta-peserta silat sebagai kita peserta pendidik, pembina nih sebagai abang pembina dunia persilatan, menemukan salah satu peserta oknum yang melakukan hal tersebut gitu. Cara kita menghadapinya, kalau seandainya itu terjadi di anggota kita ya tentu kita panggil, gitu, kita bina, kita arahin. Kalau seandainya dia tidak mengerti dan nggak paham dengan binaan kita, dengan nasihat kita, ya baru kita kasih sanksi-sanksi yang berat. Kalau itu terjadi sama perguruan lain ataupun persilatan lain, ya tentunya kita selesaikan secara musyawarah gitu. Entah itu kita datengin perguruannya dengan ketua dari perguruan tersebut, bahwasanya kita mempunyai suatu keyakinan apapun itu persilatannya pasti mengajarkan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, layaknya ya seorang anak Indonesia pada umumnya lah. Bahwasanya anak Indonesia itu betul-betul ramah dan lain sebagainya. Itu aja sih. Oh, jadi di dunia silat itu biar nggak gagal paham ya bagi para pemirsa semua, dunia persilatan ini tidak hanya melatih untuk fisik, tetapi tidak hanya melatih untuk luarnya saja, tetapi melatih untuk di dalamnya, jiwanya, batinnya dan segala macam. Bagaimana kita boleh jago untuk urusan main pukul, tetapi juga kita harus jago memainkan perasaan. Begitu Bang Ical? Iya, jadi kalau untuk ngajarin orang berantem gampang. Yang sulit itu mencetak dia untuk memiliki jiwa-jiwa seorang pesilat. Ya, pesilat sejati lah. Hakikatnya seorang pendekar itu seperti apa? Kalau dia memiliki suatu jiwa pesilat, nggak mungkin dia petantang petenteng ataupun bahasa kasarnya ngejual ataupun ya nantang-nantang dan lain sebagainya. Berarti ya itu kayak tong kosong nyaring bunyinya. Ya mereka yang mempunyai keilmuan, bela diri yang hebat, secara kebatinannya juga hebat, tentunya mereka itu ya sifat-sifat tawadu lah, sifat-sifat merendah. Semakin dia berisi, semakin dia merendah dan tidak malu kalau untuk menyombongkan diri dengan beberapa jurus, itu malu. Oke, ini ada kata-kata mutiara nggak sambil main gitar? Oh gitu, main petikan tuh sambil main gitar aja. Kata mutiara mungkin penyemangat buat penyemangat kawan-kawan muda, buat seluruh generasi penerus bangsa, bahwasanya ada beberapa warisan yang harus kita lestarikan, yaitu salah satunya yaitu kebudayaan pencaksilat. Apapun itu pencaksilatnya, apapun itu perguruannya, ayo sama-sama kita lestarikan. Jangan sampai nanti punah, jangan sampai nanti persilatan yang sudah dilestarikan, yang sudah dikembangkan, yang sudah dibentuk itu mati. Jadi bahasa pantunnya, dulu delman sekarang pedati, baju kebaya dipakai peniti, biar zaman silih berganti, budaya kita jangan sampai mati. Gitu. Cakep. Dites dulu. Buat.
Karena kontennya konten main kita, kenapa nyambung-nyambungnya ke silat? Oke, itu aja informasi sedikit ya bagaimana kita ini sesibuk apapun kita, tapi lestari budaya harus kita tetap Betul. tingkatkan. Dan juga bagi para jiwa-jiwa muda, nggak ada lagi tuh yang berkreativitas yang di luar nalar, kayak nubrukin badan di apa tuh di truk tuh yang akhir-akhir viral ini. Waduh. Atau yang macam-macam yang lainnya lah, jadi pembegal lah, jadi apa dan segala macam. Kita teruskan budaya bangsa kita teruskan daripada karya-karya orang tua kita. Betul. Biar kita tetap semangat, berjaya terus dan maju terus, pantang menyerah. Sekian dari kita, tetap di Habibie Putih Channel. Bye bye. Jangan lupa Apa tuh? subscribe, like, and share. Terima kasih.